never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Digital Edu. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Digital Edu akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, kali ini ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan juga historis. Berikut ini ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Berikut ini ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan. Berikut adalah dua tokoh ekonom, yaitu R.F. Harrod dan F.C. Domer, menyebutkan bahwa perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi, kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Tokoh ekonom berikutnya adalah Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Itu menurut Schumpeter. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Nah, berikut tokoh terakhir yang berpendapat tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yaitu Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan output atau hasil. Terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Berikut penjelasan lebih dalamnya dari para tokoh ekonominya. Berikut tokoh pertama dari teori pertumbuhan ekonomis historis, yaitu Friedrich List. Menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Di antara tahapan tersebut yaitu 1. Berburu dan mengembara, bergantung pada alam, beternak dan bertani dan kerajinan, dan yang keempat, kerajinan, industri, dan perniagaan. Kalau menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, kalau menurut Werner ini ada 3 zaman nih. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua, zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Yang ketiga, zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Berikutnya menurut Walt Whitman Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi historis suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, tradisional. Ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Kemudian yang kedua, transisi.
ini terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, lepas landas. Ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Sedangkan yang kelima adalah konsumsi tinggi. Ini tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Selanjutnya adalah Bruno Halpern. Bruno memiliki pandangan yang cukup unik dibanding tokoh yang lain. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu 1. Masa tukar-menukar barang atau barter. Yang kedua, masa tukar-menukar dengan uang atau jual beli. Dan yang ketiga adalah masa tukar-menukar dengan kredit. Karena memiliki pandangan seperti ini, bisa dinyatakan bahwa Bruno memandang pertumbuhan ekonomi bukan dari segi produksi atau konsumsi, melainkan dari segi distribusi. Nah, ini yang terakhir, ya, Karl Bowser mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Ada beberapa tahapan pada teori ini. Yang pertama, rumah tangga tertutup. Artinya, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Ini sudah muncul hubungan dagang antara desa dan desa dengan kota. Dan yang ketiga, rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Ini merupakan perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Dan yang terakhir, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara seperti saat ini, yaitu globalisasi atau perdagangan bebas. Nah, itu dia bahasan kita kali ini mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga teori-teori pendukungnya. Kalau sahabat Edu mau membahas lebih dalam lagi mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga materi lainnya, sahabat Edu bisa langsung akses aja di ruang belajar atau sumber-sumber yang lain. Semakin banyak sumber referensi yang kalian dapatkan, maka semakin lebih tahu secara detail tentang pertumbuhan ekonomi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Digital Edu, semangat belajar.